Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa JEK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 sisi atau 5 terma manusia perspektif Al-Quran. Yang pertama, sisi manusia disebut makhluk basyariah. Kalimat al-bashar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 37 kali. Sedangkan dari 5 terma itu berjumlah 367 kali disebut. Yang berarti kalau 37 kali sebutan basyariah, al-bashar, basyarun, basyarin, berarti hanya 10%. Salah satu contoh ayat yang mengatakan kalimat al-bashar dalam surat Ar-Rum ayat ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Sebagian tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan kalian dari tanah, turab. Kemudian sekonyong-konyong, jadilah al-bashar. Jadilah bashar yang berkembang biak. Jadilah manusia yang berkembang biak. Semua Rasul yang diutus oleh Allah juga adalah manusia sebagai bashar. Walaupun para Rasul itu laisa kal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Tetapi substansinya adalah diutus dari al-bashar, bukan dari jenis malaikat ataupun dari jenis jin. Karena itu, itulah sebabnya bashar itu banyak ditentang oleh para orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Karena bashar. Karena itu kata Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya Muhammad katakan saja kepada mereka, memang saya seorang bashar, seperti kalian yang makan, yang minum, yang punya birahi, yang bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk, bisa sakit, dan pada akhirnya wafat. Cuma bedanya, saya dengan kalian, saya diberikan wahyu oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Dari semua ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat al-bashar, menunjukkan bahwa sisi manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis kebutuhannya tidak lepas dari sandang, pangan, papan, dan pelampiasan birahi. Itulah sebabnya dalam tataran sebagai makhluk basyariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan basyariah itu sama. Kalau sudah sama-sama ngantuk, tidur dimanapun, nikmatnya sama. Kalau sudah sama-sama lapar, makan dimanapun dan dengan apapun, sama nikmatnya. Kalau sudah sama-sama saling mencintai, antara suami istri, biar tidur di rumah gubuk pun, serasa di tempat yang mewah. Tetapi sebaliknya sebagai al-bashar, kalau tidak saling mencintai, biar di rumah sekeren apapun, dirasakan akan tersiksa. Nah, isi dari bashar itu sesungguhnya ada 3. Yang pertama syahwat, birahi, yang kedua ghadab, amarah, dan yang ketiga al-hawa, keinginan-keinginan liar. Itulah sebabnya kalau ada seseorang sebagai pejabat, dan sebagai ulama, entar sebagai kiai, sebagai dokter, profesi apapun, yang menyimpang dari kehidupan nilai-nilai, maka ya ada kalimat presiden juga manusia, gubernur juga manusia, ulama juga manusia, kiai juga manusia, yang dimaksud adalah sebagai makhluk basyariah yang punya syahwat, punya ghadab, dan punya al-hawa.
Nah, karena itu dalam tataran yang namanya syahwat, itulah manusia kenapa dibutuhkan untuk yang namanya melampiaskan syahwat. Dalam Islam, maka disalurkan dengan pernikahan dan perkawinan. Ghadab, amarah, maka disalurkan oleh Islam kepada sesuatu yang positif, agar tertuju fokus kepada hal yang positif. Dan kalau al-hawa, maka keinginan yang tidak terbatas itu harus dikendalikan. Dan dikendalikannya oleh apa? Di antaranya adalah oleh ibadah puasa. Karena itu puasa intinya adalah mengendalikan nafsu. Baik nafsu syahwat, nafsu ghadab, maupun nafsu keinginan yang tidak terbatas. Yang sifatnya konsumeristik, hedonistik, dan lain sebagainya. Saya kira itulah substansi dari hidup yang namanya sisi manusia sebagai bashar. Karena itu, kalau ada orang yang orientasinya kepada hal-hal sandang pangan papan semata, maka disitulah taraf hidup yang paling rendah. Karena itu taraf hidup yang paling rendah dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan bahwa yang namanya manusia itu ulaika kal an'am balhum adall. Manusia bisa seperti hewan, bahkan lebih sesat, lebih rendah daripada hewan karena selalu berorientasi kepada basyariah. Itulah substansi dari yang namanya makhluk basyariah. Terima kasih. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.